Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami JKP Angkatan 10 Kabupaten Rembang. Perkenalkan, saya Prabowati Budi Utami dari SMK Negeri 1 Sumber. Saya Desika Norofiah dari SMA Negeri 1 Rembang. saya Yadimin dari SMP Negeri 2 Kaleori. Saya Nur Aini dari SMP Negeri 1 Rembang. Saya Susianti dari SDN 1 Pasar Banggi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Pendidikan adalah memberi tuntunan sesuai kodrat anak, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan ing ngarsa sung tulodo, membangun semangat ing matya mangun karso, dan memberikan dorongan tuturi handayani bagi tumbuh kembangnya anak. Menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Mendidik berarti menuntun hidup dan tumbuhnya anak, agar laku anak terbangun, agar selamat dan bahagia kelak. Mendidik bukan menekan, tapi mengabdi melalui bimbingan. Berikan anak kemerdekaan, dampingi tanpa paksaan. Anak adalah makhluk, anak adalah manusia, anak adalah benda hidup, selayaknya tumbuh atas kodratnya sendiri. Karena setiap anak mempunyai potensi dan jati diri. Guru hanya mendampingi dan harus ikhlas menemani. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Boleh saya Bu? Boleh, silakan. Siang Pak Yul. Siang Bu. Tumben masuk ke ruangan saya. Ada apa ya? Saya kesal Bu, kesal banget. Mas Abi dikatakan nonton Bu, waktu ulang bengkel. Sama siapa? Sama Evan Bu. Walah, pasti kamu marah. Saya juga kan seperti itu ketika saya melakukan sesuatu hal yang tidak saya lakukan. Kemudian pada saat itu apa yang kamu lakukan? Ya, saya langsung ngatain Evan Bu di depan teman-teman yang lainnya. Oh begitu. Kamu melakukan seperti itu pasti ada alasannya kan? Iyalah Bu, masa saya jam saja begini. Ya saya bela diri lah Bu. Ya wajar, mempertahankan diri itu pasti sesuatu hal yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak bertindak lagi, gegabah lagi, hanya membentak Evan di depan teman-teman. Ya Bu, untung saya masih sabar.
dan hanya membentak saja. Saya padahal sudah pengen berkelahi dengan Evan. Kamu memilih untuk lebih sabar dan tidak berkelahi dengan Evan, itu sesuatu yang sesuatu hal yang tidak lebih parah lagi, bukan? Ya Bu. Nah, sekarang coba kita lihat, dengan kamu membentak-bentak dengan Evan tadi, tindakan kamu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana ya Mas? Pastinya tidak Bu, tapi juga jadi orang marah. Oke, jadi kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya sebenarnya saya menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi dan tidak bisa menahan. Kamu meyakini bahwa saling menghormati itu atau menghargai itu penting buat kamu, bukan? Ya kan Bu. Iya, saya setuju. Kita perlu saling menghargai. Namun ada keyakinan kelas yang kita sepakati dan perlu kamu perbaiki, yaitu ketika kamu marah. Apa itu? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri, saya bisa jadi lebih bersabar dan tidak mudah untuk emosi. Apakah kamu bisa memperbaiki masalah itu? Bersedia Bu. Oke. Kalau kamu bersedia memperbaiki masalah ini, kamu nanti menjadi orang yang seperti apa nanti? Saya akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, tidak mudah emosi dan cepat marah. Menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak mudah marah dan tidak cepat emosi? Ya nyaman Bu, bisa bersabar dan tenang. Baiklah kalau seperti itu. Jadi mari kita pikirkan lagi, bagaimana cara kamu memperbaiki apa tadi kamu ketika kamu membentak-bentak Evan di depan kelas tadi? Bagaimana caranya? Saya akan meminta maaf kepada Evan dan selanjutnya saya harus menghargai teman-teman saya. Oke, jadi kamu setelah ini akan minta maaf kepada Evan. Keyakinan kelas yang tadi salah satunya saling menghargai, tolong lebih ditingkatkan lagi agar Fado tidak cepat marah dan tidak cepat emosi. Seperti itu ya. Oke, sekarang boleh kembali ke kelas, silakan minta maaf pada Evan. Ya Bu, terima kasih. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak.
bisa saya terapkan dalam pembiasaan bersalam-salaman saat masuk kelas dan berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Dan tetap semangat dalam belajar. Nah, supaya nanti pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya Mas Diki, siapa nak? Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Doa mulai. Nasionalisme kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya. Siap? Siap. Garuda Pancasila. Dengan nyanyian tadi anak-anak makin cinta kepada tanah air. Nah sekarang Susi mau mengajak anak-anak hari ini yang tidak masuk siapa ya? Alhamdulillah anak-anak masuk semua dan luar biasa semangatnya. Nah di sini Susi mau melihat zona emosinya anak-anak. Di sini alhamdulillah anak-anak emosinya yang banyak apa ya itu? Senang, anak-anak sudah senang semua hari ini. Pastinya lebih semangat lagi ya. Nah, untuk besoknya bagi anak-anak yang belum semangat, semoga anak-anak semangat dan mempunyai sebelum pembelajaran Susi mulai. Anak-anak kemarin belajar tentang apa ya? Kata-kata baru. Nah, sekarang ini kita akan belajar bahasa Indonesia dulu ya. Coba ditanya lagi ya. Apakah anak-anak pernah membaca surat? Pernah. Nah, dan apakah anak-anak pernah menulis surat di kertas? Pernah. Nah, anak luar biasa. Nah, untuk mengetahui pengetahuan surat, kita hari ini belajar tentang surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi dan surat pribadi. Nah, sebelumnya siapa yang tahu tentang surat? Apa itu surat? Nah, surat adalah adalah sarana atau alat komunikasi untuk menyampaikan informasi secara tertulis. Oh iya, dan luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Ana. Teman-teman lihat ya, tidak berbeda kata Mbak Nabil tadi. Nah, betul sekali, hampir mirip ya. Surat adalah sarana atau alat komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan secara tertulis kepada pihak
belum paham surat pribadi siapa tujuannya. Berarti kalau sudah tidak ada hidup jari, sudah paham semua ya nak? Alhamdulillah. Sekarang surat resmi. Surat resmi di sini khususnya mempunyai video nak. Pada video kali ini kita akan mempelajari surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi. Surat resmi adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga ditujukan kepada instansi lain atau perseorangan yang isinya perihal kedinasan. Contoh surat resmi antara lain surat undangan, surat jual beli, surat perjanjian, dan Sudah melihat video tentang surat pertama. Nah, tadi ada undangan yang dimaksud namanya ada undangan. Nah, surat ini seperti ini. Nah, ini yang atas ini tadi namanya apa nak? Surat. Terus yang ini namanya apa nak? Ya. Terus di sini apa nak? Nah, coba yang sini nak. Ini apa tadi? Lalu di surat dinas ada apa ini tadi seperti di video? Ada stempel. Nah, apakah anak-anak sudah paham? Sudah. Sekarang Bu Yusi lanjutkan nih. Nah, ingat lagi dari video tadi. Ini adalah ciri-ciri surat resmi. Coba yang dibacakan ciri-ciri surat resmi dari kelompok 1. Ayo dibacakan nak. Menggunakan kop surat apabila dikeluarkan oleh. Oke, kelompok 3 yuk. Bersama Mas Bagus yang keras yuk. Menggunakan salah membuka dan menutup yang tadi. Ya oke. Sudah paham semua kan? Sudah. Luar biasa semua ya ini. Nah, sekarang kalau anak-anak sudah paham surat resmi dan surat pribadi, khususnya sekarang membagi kelompok coba. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti untuk kita kelompok mengerjakan SAPD. Tapi sebelumnya yuk kita stop sebentar. Kita stop sebentar. Duduk dengan emak. Yang emak bagaimana? Kita mengambil nafas biar anak-anak tidak tegang. Tapi anak-anak kita bersama-sama menghirup udara. Coba ini gambar apa nak? Berarti emosi apa ya ini? Senang. Coba lagi nih. Ini punya gambar lagi. Coba anak-anak tuliskan satu saja, gambarkan satu saja. Nanti menanya kalau satu. Saat ini tadi waktu di rumah mau ke sini juga nggak apa-apa. Yang dirasakan apa? Sudah kan? Sudah. Coba Bu Siti menunjuk ya salah satu dari kalian. Mbak Dela gambar apa nak itu? Sedih. Kenapa sedih nak? Karena ibu lupa memberi saya uang saku hari ini. Ibu lupa memberi uang saku. Jadi hari ini kamu tidak bawa uang saku.
emosi, yang sedih, yang marah, anak-anak harus stop seperti tadi dulu ya. Apa yang anak-anak pelajari seperti tadi, biar anak-anak tenang. Nah, di sini mau panggil nih nama anak-anak semuanya. Kalau temanmu itu merasakan emosi yang sedih seperti itu, coba apa yang anak-anak lakukan pada temanmu? Jadi menghibur, meminjami uang, beri makanan. Siapa lagi ayo? Mas apa nama? Oh, memberi minum. Nah, luar biasa, tepuk tangan untuk semuanya. Mbak Dila, bagaimana perasaannya sekarang? Sudah senang. Alhamdulillah, semuanya sudah senang. Nah, kita stop terlebih dahulu. Sekarang tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekarang kita fokus ke kelompoknya masing-masing. Kita mengerjakan LKTB ya, Nak? Sebutkan 3 ciri-ciri surat pribadi. A. Memiliki unsur tanda surat. Kalau sudah sesuai, sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, berarti kami duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Tepuk tangan untuk Mbak belajar tentang apa saja coba tadi? Surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi dan surat pribadi. Terus apa lagi? Unsur-unsur surat pribadi. Unsur-unsur surat pribadi berarti apa saja coba? Ya, unsurnya apa saja pribadi yang ditulis apa dulu tadi? Ada
Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah. Sudah lega. Iya, sudah lega. Luar biasa sekali tadi. Luar biasa sekali. Menurut jenengan bisa disampaikan refleksi tentang pembelajaran tadi. Oke, terima kasih Bu Jessica. Jadi tadi saya telah melaksanakan proses pembelajaran diferensiasi gitu yang di dalamnya memuat ada diferensiasi konten, proses dan juga produk. Jadi ini paket komplit karena memang saya ingin mempraktekannya. Bisa terlaksana nggak sih di sekolah seperti itu? Nah, ketika saya melaksanakannya ternyata memang ada beberapa bagian-bagian yang masih perlu untuk dibenahi lagi Bu Jessica. Seperti yang sudah saya lakukan, ternyata ada beberapa hal yang terlewat, misalnya untuk KSE-nya, karena di area pengembangan itu kan saya juga ada KSE, karena memang waktu itu masuk kelasnya agak siangan dari jam pagi sehingga berdoa itu terlewat. Saya baru ingat ya, untuk berdoa secara langsung, maksudnya meminta anak untuk berdoa itu terlewat. Akan tetapi untuk mengingatkan anak untuk bersyukur itu tetap saya berikan, tetap saya sampaikan bahwa pada kesempatan kali ini tetap mengingat bahwa ada kebesaran Tuhan, kebesaran Allah dalam proses pembelajaran kimia yang saat itu dilakukan. Seperti itu Bu Jessica. Kemudian saya merasa ketika mempraktekkan ketiga diferensiasi itu ternyata cukup kompleks ya, dan agak kepontal-pontal ternyata, karena memang anak-anak kan saya kelompokkan berdasarkan
gaya belajarnya. Jadi ada anak yang tetap stay di kelas, ada anak yang di luar, dan juga ada anak yang di lab PKWU untuk melaksanakan praktek langsung ya. Nah, ketika ada anak yang berada tersebar di area yang berbeda-beda itu ternyata pengkondisiannya itu cukup melelahkan. Seperti itu Jessica. Itu refleksi dari saya mungkin ya. Karena harus moving ya. Iya, moving dari sana pindah ke sana, pindah ke sini lagi. Nah, itu ternyata ya cukup melelahkan ya. Terus ini untuk yang KSE Bu, dengan itu nanti solusinya seperti apa? Tetap bahwa kita meskipun kadang pembelajaran di tengah-tengah itu, maka berdoa itu harus tetap ada ya. Karena memang kebiasaan kan. Ini memang sering ya kita lakukan karena tiga dan seterusnya itu berdoanya ada udah ya. Ini ada kaitannya masih dengan KSE. Ibu, ini untuk kontennya Bu, saya kok tadi sempat sekilas aja disampaikan. Bisa Bu diceritakan untuk kontennya Bu? Untuk diferensiasi konten itu anak-anak memang saya berikan Google Site. Nah, di dalam Google Site itu ada berisi konten-konten pembelajaran atau materi-materi pembelajaran dalam bentuk video, dalam bentuk artikel, yang bisa anak pilih sesuai dengan keinginan atau minatnya gitu terhadap materi yang disampaikan. Kemudian anak-anak kan saya bagi berdasarkan minat belajarnya, terus kemudian konten pembelajarannya juga beda-beda meskipun sama-sama tentang aplikasi kimia dalam kehidupan. Jadi ada yang aplikasi kimia dalam bidang kedokteran, ada yang bidang pertanian, ada bidang kosmetik, kemudian ada juga bidang pengolahan makanan dan minuman. Nah, yang pengolahan makanan dan minuman ini mereka mempraktekannya langsung di lab PKWU untuk proses memasak makanan dan minuman itu yang dikaitkan dengan ilmu kimia. Seperti itu Bu Jessica. Tadi lewat Google Set terus Ibu, ini untuk pembagian kelompoknya tadi jenengan bilang bahwa sesuai minatnya. Berarti untuk pembagian kelompok ini sebelum pembelajaran itu anak saya kasih link aplikasi gitu ya untuk gaya belajar. Nah, mereka mengisi aplikasi tersebut, kemudian mereka laporan, saya masuknya di audio, visual atau kinestetis. Nah, itu terus kemudian saya minta mereka untuk ngisi form hasil dari pengujian itu dan mereka saya kelompokkan berdasarkan hasil itu. Satu lagi Bu, ini nanti ada korelasinya nggak sih sama produk yang mereka hasilkan? Jadi dengan minat Bu, saya lebih suka yang audio nih Bu, saya lebih suka yang visual atau sebagainya, nanti berpengaruh nggak sih atau ada hubungannya nggak sih sama yang produk? Untuk produknya itu saya kembali ke bebas sesuai dengan minat mereka. Jadi meskipun misalnya mereka kinestetik tapi mereka ingin membuat audio atau di visual itu tidak masalah, karena tidak selalu lurus berbanding lurusnya visual ya harus visual tidak. Untuk produk itu saya membebaskan mereka sesuai minat mereka. Seperti itu Bu Jessica. Jadi anak-anak kan ada yang buat video, ada yang buat PPT, ada yang membuat infografis atau poster digital. Nah, itu mereka saya bebaskan untuk memilih. Kemudian saya catat gitu, mesti kelompok satu mereka mau milih apa, kalian mau bikin seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi biar berdiferensiasi mereka sesuai dengan minatnya mereka yang produknya. Bu, bisa dong dijelaskan untuk aktivitas pengembangannya yang didiferensiasi proses Bu? Tadi kan saya sempat lihat juga ada yang kosmetik, ada yang kesehatan, ada yang membuat makanan pisang goreng. Pisang goreng. Nah, itu. Jadi seperti ini Bu, untuk diferensiasi di prosesnya itu mereka masing-masing saya beri LKPD sesuai dengan kontennya mereka. Jadi kalau misalnya yang bidang kosmetik ya pertanyaannya yang berhubungan dengan bidang kosmetik, mereka nanti mencari jawabannya di Google Site itu ataupun di media yang lain, monggo dipersilakan mereka untuk bebas. Jadi mereka nanti mengeksplor berdasarkan bidang-bidang mereka. Tapi temanya tetap sama, yaitu aplikasi kimia di dalam kehidupan gitu. Jadi proses
wabarakatuh, Bu Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Rani. Selamat siang Pak Yadi. Ya, terima kasih atas waktunya untuk berbincang dengan saya. Ini Bu, terkait dengan ini tugas Ibu sebagai kepala sekolah, tentunya Ibu ya, banyak permasalahan, banyak kasus yang harus Ibu selesaikan, yang harus Ibu putuskan. Ini saya ingin Ibu fokus kepada ini Bu, permasalahan yang terkait dengan dilema etika dan bid'ah moral. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bid'ah moral? Terima kasih Pak Yadi. Memang yang terjadi, yang saya alami khususnya di sini ya, di sekolah, memang ada beberapa permasalahan. Tadi harus membutuhkan suatu keputusan. Pada intinya semua keputusan di sekolah itu kan berpihak pada murid. Salah satu ya, misalkan seperti yang terjadi di sini, memang ada beberapa permasalahan, misalnya khususnya untuk guru ya, kedisiplinan guru ya Pak Yadi. Salah satunya fokus dulu ke kehadiran guru ya, kehadiran guru. Kadangkala saya agak bingung ya memutuskan si X ya, misalkan dia itu seringkali terlambat, mungkin hanya beberapa menit saja, tetapi kalau saya tidak tegas juga ini akan menimbulkan kecemburuan yang lain dari Bapak Ibu guru maupun tenaga kependidikan. Memang juga di satu sisi ya, saya juga istilahnya merasa kasihan ya Pak ya, karena di satu sisi juga saya ingin tegas untuk mencegah kecemburuan dari Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan, tapi di sisi lain saya juga ada rasa kasihan karena memang kadangkala guru tersebut secara apa ya, pekerjaan dia itu istilahnya rajin ya, apa yang saya tugaskan itu juga dikerjakan dengan baik ya, tepat waktu ya, bagus hasilnya, tetapi di sisi lain kadang-kadang dia itu terlambat karena memang tujuan dari saya membuat keputusan itu memang tujuannya harus berpihak pada murid. Jelas rasa kasihan itu juga harus saya hilangkan. Iya, saya harus tetap saya hilangkan, harus ada istilahnya saya tetap pegang posisi di awal bahwa saya tetap memberikan pembinaan pada guru tersebut. Ya, memang Bapak Ibu guru dari sisi kekurangan itu harus kita sentuh Pak ya. Walaupun kadang-kala kita terlena ya, terlena akan kelebihan guru tersebut, sehingga kadangkala ada tadi rasa kasihan, rasa pekewo. Dengan salah satu kejadian tersebut, memang di awal kita harus memutuskan itu berpihak pada siswa, kita juga harus memberi contoh pada siswa, ya, maka tetap guru itu tetap saya beri pembinaan, ya. Artinya itu komunikasi, mengapa kok kadang terlambat itu ada apa, jadi saya harus bisa cari titik masalahnya apa sampai dia terlambat. Itu Pak ya. Ibu, baik Ibu, selanjutnya gini Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan dosen di sekolah
terutama ini kasus-kasus di mana ada dua guru yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung resisten. Bagaimana cara itu mengambil keputusan? Iya, selama ini saya ketika cara saya yang mengambil keputusan itu memang kan di awal harus pegang dulu itu sudah sesuai aturan apa belum, sudah berpihak pada murid apa belum, ya saya identifikasi dulu ya permasalahannya bagaimana ya, terus saya mengambil keputusannya bagaimana. Kadangkala Pak ada sesuatu permasalahan yang setelah saya identifikasi ada saya berikan solusi alternatif itu, terus saya pilih ya, saya pilih alternatif untuk memutuskan ya, kira-kira saya ada masalah ini saya putuskan dengan cara seperti ini, kan ada alternatif A, B, C pilihan ya, terus saya pilih misalkan B ya, saya pilih, saya tentukan. Itu pun saya yakin belum tentu pilihan saya itu sesuai. Itu juga istilahnya apa ya, saya evaluasi ya, saya amati apa yang saya putuskan itu benar apa tidak ya. Selama berjalan waktu itu saya evaluasi, kalau memang benar ya artinya itu memang tepat sesuai, kalau memang itu salah ya itu saya evaluasi lagi ya. Iya. Kemudian cara memutuskan Pak Yati itu tidak harus saya sendiri langsung sebagai kepala sekolah. Kadangkala saya juga dengan tim ya, dengan tim. Permasalahan itu ada kaitannya dengan urusan apa, kalau kurikulum ya kurikulum, kalau kesiswaan juga kesiswaan. Artinya ada suatu keputusan yang harus saya putuskan sendiri, ada juga yang harus saya juga bekerja di tim. Jadi tetap melibatkan tim Bu? Iya, tetap melibatkan. Memang ada yang kadangkala mendesak ya, itu saya putuskan sendiri dengan alternatif tadi. Saya juga memilah-milah Pak ya. Kalau dengan ini gimana, saya pilih terus saya putuskan. Itu kalau situasinya mendesak. Kalau situasinya memungkinkan untuk saya membicarakan dengan tim, ya saya bicarakan dengan tim. Makasih Ibu. Selanjutnya Ibu, ini kemudian langkah-langkah apa atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Keputusan itu ya, terhadap suatu permasalahan ya, biasanya itu saya identifikasi dulu Pak. Ya, saya identifikasi permasalahan itu dilatar belakangi apa, sebabnya apa terjadi permasalahan itu. Kalau memang waktunya mendesak, ini yang sulit Pak, yang harus segera diputuskan. Kalau memang waktunya tidak begitu, itu ya enak, saya identifikasi dulu permasalahannya apa, mungkin saya cross check ke Bapak Ibu, terjadi ini apa, benar tidak ya. Saya cross check dulu, terus di sana tetap memikirkan tadi Pak, itu kan harus ada solusi masalah itu, ada alternatif, ada pilihan. Kalau saya milih A, ini nanti resikonya apa, B apa, C apa, pilihan. Nah, yang paling kecil resikonya itu yang saya pilih. Setelah itu diputuskan seperti tadi, keputusan itu harus dievaluasi. Kalau toh keputusan itu tidak tepat, kita harus cari solusi yang lain. Iya, solusi yang lain. Memang itu. Kemudian Ibu, ini hal-hal apa saja yang selama ini Ibu agak efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus hal-hal yang Ibu agak efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus yang bermuat dilema etika ini.
ya tadi yang efektif tadi. Saya melihatnya itu keputusan itu artinya jangan sampai itu tidak berpihak ke murid Pak Yati. Jangan sampai itu faktor kasihan ya, faktor kasihan, tapi tetap berpihak pada murid demi kebersamaan ya. Bagaimana agar permasalahan-permasalahan itu selesai, yaitu harus mengambil keputusan yang istilahnya sesuai dengan apa itu kebutuhan murid ya, tujuan dari sekolah. Jadi kita tidak bisa istilahnya asal saja memutuskan, harus kita harus memikirkan dampaknya, ya dampaknya dari apa-apa yang kita putuskan. Kemudian Ibu ini adalah apa Ibu yang menjadi tantangan Ibu ketika menghadapi kasus yang dilematis? Iya. Tantangannya apa? Tantangan itu dari diri saya Pak, terutama biasanya kepala sekolah perempuan itu biasanya lebih mengedepankan apa ya Pak? Iya, perasaan, rasa kasihan, tidak sampai hati. Kadang-kala saya memutuskan apa ya Pak ya, misalnya saya memutuskan A seperti ini, setelah saya putuskan itu kadang ada rasa kasihan, tidak enak, itu kadang rasa itu menyelimuti di dalam diri saya Pak. Itu tantangan terbesar adalah itu, rasa tidak tega, rasa kasihan. Kok saya kok begini, kok tega, ada rasa tega. Padahal itu sebenarnya itu harus hilang Pak, hilang. Ya. Selama itu harus ada ketegasan tadi, itu memang rasa tidak tega itu harus hilang, harus kita hilangkan. Ya, seperti itu Pak. Masalah buat kita ya Bu. Iya. Harus tegas ya. Iya, tidak tegas. Iya. Selanjutnya Ibu ini Ibu, untuk menyelesaikan kasus dilema etika itu tadi, Ibu apakah langsung diputuskan di saat itu juga, atau mungkin ada waktu tertentu untuk Ibu dulu sebelum memutuskan? Tergantung permasalahannya Pak. Masalahnya. Kadang-kala kan ada suatu masalah yang harus segera diputuskan. Kadang ada yang butuh waktu untuk memikirkan, merenung gitu. Tergantung Pak, tergantung. Iya. Ibu tingkat cepat tingkat permasalahannya yang itu harus segera, seperti layaknya kita dapat surat itu ya Pak, harus segera ditindaklanjuti. Ada yang mungkin ada batas waktu yang tenggang waktu, Jadi melihat kasusnya dulu ya. Iya, ini harus terjadi atau mungkin harus dibuktikan dulu gitu ya. Selanjutnya Ibu ini, adakah faktor-faktor yang selama ini memudahkan Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus dalam dilema itu? Memudahkan ya Pak ya? Faktor-faktor yang memudahkan Ibu dalam memutuskan kasus-kasus yang katanya dengan dilema itu? Iya, memang itu Pak, tim ya Pak ya. Seorang kepala sekolah itu tidak bisa bekerja sendiri. Jadi ada kolaborasi dengan warga sekolah. Itu yang menguatkan. Jadi tidak bisa kita itu bekerja sendiri. Kadang-kala kita juga tidak bisa memutuskan suatu permasalahan itu sendiri. Kita juga perlu suasana yang terbuka Pak. Di sekolah itu perlu suasana yang terbuka. Jadi kadang-kala ada masalah seperti ini ya. Kemudian kalau kita tidak menguasai, kalau tidak didukung oleh Bapak Ibu yang terbuka ya sama kita, itu juga merupakan kendala bagi saya. Jadi
yang istilahnya menopang untuk seorang kepala sekolah membuat keputusan itu, salah satunya adalah ya untuk Bapak Ibu ya, tim berkolaborasi Itu iya, tim iya, sangat membantu. Ibu, yang terakhir Ibu, dari apa yang tadi Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dari pengalaman Ibu mengambil keputusan yang terkait dengan diri Ibu? Memang pembelajarannya ya Pak, seorang kepala sekolah itu harus hati-hati dalam mengambil keputusan, karena seorang kepala sekolah yang ketika mengambil keputusan itu resikonya luar biasa. Jadi kita harus hati-hati betul memutuskan sesuatu. Jadi kita juga harus istilahnya mengidentifikasi dulu, betul-betul kita identifikasi ya, latar belakangnya apa, permasalahannya apa, kok sampai terjadi seperti itu. Kita tidak boleh istilahnya langsung menghakimi ya, si X misalkan melakukan seperti ini terus saya memutuskan seperti ini ya, itu tidak bisa. Jadi harus perlu kehati-hatian, harus kita punya beberapa alternatif solusi. Nah itu juga harus kita pilah-pilah dampaknya. Sekali lagi kita memutuskan itu harus memilih yang resikonya itu paling kecil. Tidak mudah ya Bu? Iya, ya tidak mudah Pak. Itu juga perlu juga pengalaman. Iya, perlu juga pengalaman, perlu juga istilahnya pengetahuan juga, perlu juga sharing dengan teman sesama ya di dalam sekolah maupun sekolah lain. Ya kadang saya istilahnya tanya-tanya, diskusi dengan teman. Kadang kan di sekolah kan ada permasalahan yang sama dengan di sekolah kita, diskusi. Bu misalkan ada masalah seperti ini, dengan Bapak Ibu, karena memang kalau tidak seperti itu, tidak hati-hati dalam memutuskan, apalagi sebuah sekolah ya, kita harus istilahnya bisa memberikan pelayanan kepada siswa dengan baik, juga nanti kita hubungannya dengan orang tua, dengan masyarakat harus baik. Kalau kita salah mengambil keputusannya, iya Pak, itu Pak. Bu, luar biasa Ibu, terima kasih Bu atas berbagi sharingnya Ibu ya. Ini saya bisa luar biasa Ibu untuk menjadi saya ke depan, dan nanti ini bisa saya terapkan Ibu. Iya. Di depan. Ya, terima kasih Pak Yadi, dengan kegiatan seperti ini juga saya sangat berterima kasih sekali Pak. Ya, ini bisa menambah. Kita itu sebenarnya kan belajar ya Pak. Belajar salah satunya lewat seperti ini. Jadi pengalaman lah. Pak Yadi punya kelebihan, tularkan ke saya punya kelebihan, saya tularkan ke Jadi, terima kasih Ibu atas waktunya. Saya sudah cukup Ibu dan cukup lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kegiatan guru penggerak segitiga restitusi, diferensiasi, Oceng, Loka Karya, CGP Bu Anita luar biasa.